Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Afni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taulan India Karenina dengan NIM 142240283. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan, studi kasus Bank OCBC NISP. Nah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan latar belakang dari Bank OCBC NISP ini. Bank OCBC NISP ini awalnya bernama Bank NISP yang merupakan bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederland Indes Spar and Deposito Bank. Lalu pada tahun 1997, OCBC Bank atau bank dari Singapura memilih Bank NISP ini untuk menjadi partner lokal dalam pendirian Bank OCBC NISP. Selanjutnya pada tahun 2008, Bank NISP ini resmi mengganti nama menjadi Bank OCBC NISP. Fintech atau financial technology itu adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan yang dapat mengurangi transaksi manual di bank. Nah, Bank OCBC NISP ini juga berinovasi menciptakan fintech. Ada 2 fintech yang diciptakan oleh Bank OCBC NISP ini. Yang pertama yaitu mobile banking dan internet banking. Mobile banking yang diciptakan oleh Bank OCBC NISP ini bernama One Mobile yang seperti ini tampilannya, dan juga internet banking Bank OCBC NISP seperti ini tampilannya. Nah, banking OCBC NISP yang bernama One Mobile ini merupakan bank digital yang menerapkan super app fintech, yaitu aplikasi finansial berbasis teknologi sophisticated. Fitur yang ada di One Mobile ini yaitu transfer, pengajuan kartu kredit, KTA atau kredit tanpa anggunan, KPR, jual beli falas, dan investasi. Keunggulan dari One Mobile ini yaitu dapat melakukan pengajuan kredit, KTA atau kredit tanpa anggunan, KPR, jual beli falas atau valuta asing tanpa harus datang ke kantor cabang Bank OCBC NISP ini. Yang kedua yaitu gratis biaya admin tiap bulan. Nah, yang ketiga yaitu gratis transfer antar bank. Jadi jika nasabah ingin bertransfer dari Bank OCBC NISP ini ke Bank BRI maupun BNI atau semacamnya atau yang lain itu gratis, tidak dipungut biaya admin. Lalu selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk investasi dan manajemen aset, seperti untuk membeli lot saham, reksadana, dan juga untuk mengecek portofolio aset dan progres investasi. Selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk pengajuan kredit seperti pengajuan kartu kredit, pembiayaan individu, sampai modal bisnis. Yang terakhir yaitu terintegrasi dengan marketplace dan media sosial. Jadi jika nasabah ingin berbelanja di marketplace dan memilih metode pembayaran menggunakan Bank OCBC NISP ini dapat membayar melalui One Mobile karena sudah terintegrasi dengan marketplace. Yang kedua yaitu internet banking dari OCBC NISP ini adalah layanan bank yang menonjolkan kecerdasan teknologi di mana para nasabah bisa melakukan transaksi online secara mobile berbasis internet. Dalam menggunakan internet banking ini diperlukan smartphone ataupun komputer dengan jaringan yang baik. Fitur-fitur yang ada di internet banking ini diantaranya adalah informasi umum mengenai rekening, biro maupun deposito, jumlah saldo, mutasi, transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembelian utilitas seperti pembelian pulsa, pembelian listrik, pembelian internet, dan lain sebagainya. Nah, internet banking ini memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu sangat efisien. Jadi nasabah tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi. Yang kedua yaitu gratis dan praktis. Jika nasabah ingin melakukan transaksi tidak dipungut biaya dan mudah untuk memakainya. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sesuai dengan fitur-fitur yang ada di
internet banking ini dapat digunakan untuk transfer maupun pembelian utilitas. Yang keempat yaitu dapat menghemat biaya operasional bank. Dengan adanya fintech ini, bank dapat menghemat operasional transaksi secara tatap muka. Yang terakhir yaitu dapat menghemat waktu. Itu dapat menghemat waktu nasabah, sehingga nasabah itu tidak perlu antri jika ingin melakukan transaksi. One Mobile dan internet banking dari Bank OCBC NISP ini memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu dari cara mengaksesnya. One Mobile ini dapat diakses dengan cara mendownload aplikasi melalui Play Store dan App Store di smartphone nasabah. Sedangkan untuk internet banking ini diakses melalui website, browser di komputer maupun smartphone nasabah. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dari fiturnya. One Mobile menawarkan fitur investasi, falas, dan manajemen aset selain transaksi harian. Sedangkan internet banking itu fokus pada transaksi perbankan umum seperti transfer dan pembayaran tagihan. Perbedaan yang ketiga yaitu dari kemudahan. One Mobile lebih praktis dan mudah digunakan karena menggunakan aplikasi yang di-download di smartphone. Sedangkan internet banking itu lebih cocok untuk transaksi yang membutuhkan limit besar dan untuk mengakses fitur-fitur yang tidak terdapat di One Mobile. Nah, selain memiliki perbedaan, One Mobile dan internet banking ini juga memiliki kesamaan, yaitu kesamaan dalam sistem keamanan. Di One Mobile dan internet banking ini memiliki fitur PIN, kode OTP, dan kode verifikasi untuk melindungi transaksi dari nasabah. Nah, selain memiliki keunggulan itu, One Mobile dan internet banking juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu sering terjadi gangguan yang mengakibatkan tidak berhasil login atau transaksi gagal. Nah, ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu disebabkan oleh jaringan maupun server dari aplikasinya yang error. Jika disebabkan oleh jaringan, solusinya yaitu nasabah mencari jaringan internet yang lebih baik. Nah, jika disebabkan karena server yang error, maka perusahaan harus melakukan maintenance terhadap server tersebut. Yang kelemahan yang kedua yaitu tampilan fitur yang tidak dipahami oleh nasabah. Nah, solusinya perusahaan melakukan memperkenalkan One Mobile dan internet banking ini kepada nasabah, memperkenalkan fitur-fitur yang ada dan memperkenalkan cara pemakaiannya. Selanjutnya ada dampak fintech terhadap Bank OCBC NISP ini. Yang pertama yaitu dampak fintech terhadap profitabilitas bank. Fintech ini menawarkan layanan yang cepat, murah, mudah diakses oleh nasabah, dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pangsa pasar bank sehingga dapat menaikkan margin keuntungan dari bank. Yang kedua yaitu dampak fintech terhadap efisiensi operasional. Dengan mengadopsi fintech, ini dapat mengurangi transaksi tatap muka, sehingga dapat mengurangi biaya operasional, terutama terkait dengan proses manual, pengelolaan cabang, dan dapat menghemat waktu layanan kepada nasabah. Selain memiliki dampak yang baik, fintech ini juga memiliki resiko ataupun kelemahan. Yang pertama yaitu cybercrime, di antaranya yaitu penipuan maupun hacker. Nah, cara mengatasinya yaitu mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing penipuan dan mengingatkan untuk mengganti PIN setiap bulan sekali untuk menghindari akses hacker. Selain itu juga perusahaan mengirimkan email untuk membuat PIN yang tidak mudah ditebak oleh hacker. Resiko yang kedua yaitu kompetitor yang mempunyai teknologi lebih canggih. Cara mengatasinya yaitu mengupdate tampilan pada dashboard aplikasi ataupun web agar mudah dipahami oleh nasabah ketika mengakses aplikasi, dan juga perusahaan melakukan maintenance rutin terhadap server. Nah, dalam kompetitor
yang memiliki teknologi lebih canggih ini seperti fintech yang lain seperti Dana, GoPay itu tidak terikat oleh bank. Jadi mereka mudah untuk melakukan inovasi tanpa melakukan regulasi yang lebih ketat seperti halnya regulasi pada bank. Sekian hasil analisis yang dapat saya paparkan mengenai studi kasus finansial teknologi terhadap Bank OCBC NISP. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.